Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan dari untuk materi pemrograman desktop. Saya sendiri Siti Muhammad Zain, yang kedua Mbak Iin Indonesia, yang ketiga Mbak Dewi Haryati, yang keempat Mas Afif Saifullah, dan yang kelima Mas Fian Ansori. Yang pertama, latar belakang. Minimarket merupakan bentuk modern dari toko kelontong. Seperti halnya toko kelontong, minimarket juga menjual bermacam-macam barang dan makanan. Perbedaannya, minimarket mempunyai kondisi yang lebih nyaman dan juga menerapkan sistem seperti yang berlaku di pasar swalayan, yaitu di mana pembeli mengambil sendiri barang yang ingin dibeli dari rak-rak minimarket, lalu membayarnya di meja kasir. Kasir dituntut untuk melayani secepat mungkin agar tidak terjadinya antrian pada saat pembayaran, dan yang terpenting, tidak terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah belanjaan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya presentasi mengenai minimarket. Sudah dijelaskan tadi di awal, yakni kasir. Seperti yang kita tahu, dalam minimarket terdapat kasir atau bisa disebut juga tempat pembayaran atau registrasi yang disuguhkan di minimarket dengan kenyamanan dan ketentuannya sendiri. Di dalam sistem kasir terdapat yang namanya sistem point of sale. Kenapa membutuhkan sistem ini? Untuk memudahkan transaksi. Kenapa? Karena ketika dilakukan secara manual, tentunya tidak akan efisien karena akan memakan banyak waktu. Maka dari itu, kita menggunakan yang namanya sistem point of sale untuk memudahkan transaksi berjalan dengan lebih baik. Apa sih sistem point of sale? Point of sale atau bisa disebut juga dengan POS adalah sebuah sistem yang terdiri dari hardware dan software yang didesain sesuai dengan keperluan dan dapat diintegrasikan dengan beberapa alat pendukung agar dapat membantu mempercepat proses transaksi. Nah, di dalam minimarket itu terdapat yang namanya berbagai produk ya. Produknya bervariasi dengan jumlah yang banyak, membuat pengelola harus sangat teliti dan melakukan pencatatan agar tidak terjadi kesalahan, baik dalam hal perhitungan jumlah produk, sisa produk, maupun jumlah produk yang akan dibeli, serta data yang lainnya. Ketika dilakukan dengan cara manual, tentu akan memakan banyak waktu ya, melalui banyak proses. Nah, di sini kita dimudahkan dengan yang namanya sistem point of sale untuk mempersingkat waktu, lebih efisien dan lebih aman. Kemudian ada rumusan masalah dibedakan menjadi 3, yakni pengecekan persediaan barang masih dihitung secara manual dari rak minimarket. Kemudian yang kedua ada penambahan data barang masih dilakukan secara manual menggunakan alat tulis. Kemudian yang ketiga ada proses pada saat transaksi yang lama karena harus melihat harga dari buku tulis. Perkenalkan, nama saya Fian Ansori dari kelompok 1, akan menjelaskan tentang batasan masalah dan tujuan dari aplikasi kasir toko. Ada 5 batasan masalah. Yang pertama, tidak membahas mengenai pelaporan transaksi penjualan. Yang kedua, tidak membahas mengenai hasil laporan keuangan. Yang ketiga, tidak ada from nota penjualan. Yang keempat, tidak ada data pembeli. Dan yang kelima, tidak ada tanggal beli.
Kemudian tujuan dari pembuatan aplikasi kasir toko yaitu yang pertama, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan kasir ketika melakukan transaksi. Yang kedua, karyawan pemilik toko dapat mengetahui data barang yang ada. Selanjutnya, dari aplikasi kasir toko ini kita akan membuat aplikasi kasir yang bisa digunakan untuk mencatat setiap transaksi di suatu pusat pembelanjaan. Dalam aplikasi ini kita membuat data barang, membuat CRUD yang terdapat fungsi buat, tambah data barang, edit data barang, hapus data barang. Serta kita juga membuat sebuah form transaksi yang digunakan untuk menghitung jumlah barang yang dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Dewi Haryati akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu rancangan tampilan data barang. Rancangan tampilan data barang di atas adalah rancangan tampilan untuk tambah data barang. Terdapat kode barang, nama barang, jenis barang, dan harga barang. Serta di bawahnya terdapat tombol tambah, edit, hapus, dan keluar. Pada bagian bawah terdapat tabel untuk menampilkan hasil inputan data barang yang telah dimasukkan. Selanjutnya rancangan tampilan form transaksi. Di atas adalah form transaksi barang. Fungsi pada form transaksi adalah untuk melakukan proses transaksi dengan aplikasi. Form transaksi terdapat inputan nama barang, harga barang, jumlah beli, dan jumlah harga. Kemudian user diarahkan untuk melakukan aksi pada tombol hitung jumlah harga. Fungsinya terpisah dari tombol hitung jumlah kembalian. Setelah user melakukan aksi pada tombol hitung jumlah, kemudian muncul view jumlah yang harus dibayar. Setelah muncul jumlah harga, kemudian user diarahkan untuk melakukan aksi pada tombol di bawah, hitung uang kembalian. Oke, kemudian fungsi pada data barang, fungsi yang dibutuhkan adalah fungsi untuk CRUD, yaitu menambah data barang, mengedit data barang, menghapus data barang, serta membuat database data barang yang akan ditambahkan. Kemudian untuk fungsi tabel adalah untuk menampilkan hasil dari inputan data barang yang akan muncul pada tabel. Fungsi pada form transaksi. Fungsi pada form transaksi adalah fungsi yang diperlukan untuk mengkalikan atau menjumlahkan harga barang yang dibeli. Jika nanti bisa dihubungkan dengan database, maka menggunakan data yang ada pada database atau data barang. Namun jika tidak, maka menggunakan inputan sendiri pada fungsi yang ada di Java. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk menjumlahkan uang yang harus dibayar dan fungsi untuk melihat jumlah uang kembalian.